apakah pencak silat ini masih layak disebut sebagai warisan budaya jika hadirnya hanya menjadi teror yang ada di dalam masyarakat kita. Warga lagi-lagi dibuat resah dan ketakutan akibat bentrokan dua kelompok perguruan silat. Bentrokan antar perguruan silat kembali terjadi. Bentrok antar perguruan silat kembali terjadi di ratusan anggota antar perguruan pencak silat terlibat bentrok. Bentrokan antara kelompok perguruan silat dan warga pecah. Dua kelompok perguruan silat terlibat bentrokan hebat usai mengikuti acara halal bihalal. Konvoi ratusan pendekar pencak silat di depan Polsek Tikung tadi malam berakhir ricuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Ilanormi Channel. Pada tahun 2019, UNESCO itu telah memberikan suatu penghargaan, lebih tepatnya sebuah pengakuan kepada pencak silat kita, yaitu pencak silat kita itu sebagai salah satu warisan budaya yang ada di dunia ini yang tak benda. Tepatnya yaitu pada sidang ke-14 pemerintahan-pemerintahan yang tergabung di dalam UNESCO ini yang menginisiasi perlindungan warisan kebudayaan tak benda yang berlangsung di Bogota, Kolombia, itu memberikan pengakuan kepada pencak silat kita sebagai warisan budaya yang tak benda. Nah, pengakuan ini menandakan sesuatu yang sangat penting sekali di dalam dunia kebudayaan kita, di dalam dunia budaya kita, lebih khususnya secara khusus di dalam dunia pencak silat kita, yang dimana di sini kita dituntut untuk selalu mengembangkan, selalu untuk melestarikan pencak silat kita yang ada di Indonesia ini. Tetapi meskipun mendapat pengakuan dari dunia internasional, perkembangan pencak silat kita saat ini itu yang ada di dalam Indonesia itu justru sebaliknya. Kita ketahui bersama bahwasanya saat ini pencak silat yang ada di Indonesia itu justru malah mendapat pandangan negatif dari kalangan masyarakat kita. Hal ini dikarenakan banyaknya suatu peristiwa-peristiwa negatif itu yang melibatkan pencak silat kita, yang dimana peristiwa-peristiwa negatif itu disebabkan oleh beberapa faktor pendukung yang tidak bisa kita pungkiri adanya. Faktor yang pertama, kalau kita lihat di dalam dunia pencak silat kita saat ini itu ada sebuah pergeseran nilai, di mana kita bisa melihat bahwasanya pergeseran nilai itu sangat kelihatan sekali, yaitu dari seni bela diri yang sekarang itu menjadi bergeser menjadi sebuah simbol adu gengsi dan simbol kekuasaan. Kita ketahui bersama bahwasanya pada dasarnya itu pencak silat itu memang sebuah seni bela diri yang mengajarkan sebuah keluhuran, yang syarat dengan nilai-nilai moral yang sangat bagus sekali, tentang spiritual, tentang kedisiplinan, dan seterusnya. Namun akhir-akhir ini atau secara prakteknya di lapangan itu justru banyak sekali yang keluar dari dasar apa yang dicita-citakan dari pencak silat itu sendiri, yang dimana pergeseran tersebut menjadi hanya sebuah simbol status dan kekuatan lokal. Kita ketahui bersama, misalkan kalau suatu daerah itu ada salah satu organisasi pencak silat, maka organisasi pencak silat untuk masuk ke daerah tersebut itu akan sangat sulit sekali. Hal itu bisa dikarenakan pencak silat itu sudah bergeser menjadi sebuah status dan sebuah kekuatan lokal, yang dimana
keorganisasian pencaksilat yang lain itu tidak bisa masuk karena akan menghancurkan kredibilitas pencaksilat yang ada duluan di situ. Nah, ini pergeseran nilai yang dimana dulunya itu hanya menjadi seni bela diri yang mengajarkan tentang keluhuran, moral yang baik, spiritual, kedisiplinan, tetapi di sini berubah menjadi sebuah status dan kekuatan lokal. Selain itu, pergeseran ini juga kita lihat ketika pencaksilat itu menjadi sebuah fanatisme sendiri. Kita ketahui bersama bahwasanya ketika salah satu seorang tersebut sudah masuk di salah satu organisasi pencaksilat yang ada di Indonesia, maka untuk masuk ke organisasi pencaksilat yang lain itu sangat mukhal sekali, sangat tidak mungkin sekali. Karena apa ya? Karena keterikatan fanatisme tadi. Bahkan ketika ada yang melakukan hal seperti itu, maka terjadi pembulian, bahkan tindak kekerasan pun terjadi di sini karena dicap sebagai pengkhianat. Sehingga di situ akan memunculkan sebuah fanatisme buta di situ. Walaupun ketika sudah memunculkan fanatisme buta, walaupun temannya yang melakukan kesalahan itu akan dibela mati-matian, dan itu sangat bahaya sekali. Nah, selain itu pergeseran nilai itu bisa kita lihat adanya suatu gengsi antar perguruan, yang dimana kita bisa melihat ketika perguruan A misalkan itu melakukan suatu konvoi yang besar-besaran, suatu pergelaran pertunjukan yang besar-besaran, maka perguruan B pun tidak mau kalah dengan melakukan konvoi yang besar-besaran. Nah, di sini itu terjadi adu gengsi, dan di sini memperlihatkan bahwasanya memang sudah terjadi pergeseran nilai yang dimana dulunya pencaksilat itu hanya sebagai seni bela diri yang luhur, yang syarat nilai moral dan seterusnya, itu sudah bergeser nilainya menjadi adu gengsi antar perguruan. Nah, di sini mengakibatkan alih-alih pencaksilat itu mendidik, tapi malah justru mereka ini mengajarkan kebencian antar perguruan, dan itu sangat bahaya sekali. Faktor yang kedua yaitu lemahnya sistem kontrol sosial dan kontrol internal dari perguruan itu sendiri. Kita ketahui bersama bahwasanya banyak organisasi pencaksilat yang ada di Indonesia itu yang memiliki sistem pembinaan yang sangat jelek sekali terhadap anggotanya, terutama anggota yang masih remaja-remaja ini. Itu sangat jelek sekali sistem pembinaannya kalau kita lihat. Hal ini bisa kita lihat dari tidak adanya sebuah filter ketika perguruan tersebut dalam perekrutan anggotanya. Tidak ada filter psikologi dan etika untuk merekrut anggota, itu tidak ada filter di situ. Hal ini karena pencaksilat kita sebagian besar itu hanya mengedepankan kuantitas saja daripada kualitas pesertanya, sehingga di sini banyak organisasi pencaksilat itu yang hanya berlomba-lomba untuk mendapatkan keanggotaan dalam jumlah yang sangat besar sekali daripada mendapatkan anggota yang berkualitas. Tujuannya untuk apa ya? Tujuannya untuk adu gengsi tadi, tujuannya ya untuk geng-gengan tadi, war-waran tadi, menunjukkan bahwasanya ini loh perguruan yang paling kuat sekali, ini loh perguruan yang banyak anggotanya sekali. Tujuannya hanya itu, tidak tujuan di kualitasnya. Lah, hal ini juga bisa kita lihat ketika ada konflik antar perguruan. Lah, para pelatih-pelatihnya itu bukan malah menjadi juru damai, tetapi banyak pelatih-pelatih itu yang malah membuat suasana menjadi panas, memanaskan sebuah konflik. Hal ini bisa kita lihat, ada sebuah video ketika ada terjadi kerusuhan di Jember, itu ada pelatih yang mengatakan bahwasanya untuk mengganyang salah satu perguruan yang lain yang kontra dengan perguruannya.
Dan ini yang sangat berbahaya sekali, faktor seperti ini. Yang ketika faktor seperti ini yang dijadikan dasar di dalam mengembangkan pencaksilat kita, yaitu akan membuat perguruan-perguruan itu bukan menjadi suatu wadah pembentukan karakter, tapi malah menjadi sebuah wadah pelampiasan emosi orang-orang yang tidak bisa melampiaskan emosinya saja. Ini sangat berbahaya sekali di sini. Kalau kita lihat faktor yang ketiga itu ya adanya negara yang gagal dalam menertibkan dan membina pencaksilat ini. Pemerintah, terutama aparat keamanan dan instansi pendidikan, kita lihat itu sikapnya sering pesimis. Mereka itu hanya hadir ketika sudah terjadi konflik. Tapi kalau belum konflik ya dibiarkan begitu saja. Tidak ada pembinaan, tidak ada pendidikan di situ. Setelah adanya konflik, mereka baru hadir. Yang satu mengamankan, yang satu seolah-olah memberi pendidikan. Hal ini juga bisa kita lihat mereka itu tidak melakukan suatu pendidikan yang preventif, yang berkelanjutan. Hanya ketika terjadi konflik, dikumpulkan, diberi himbauan, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan yang paling penting sekali, pemerintah itu menganggap pencaksilat ini adalah suatu urusan kultural yang dimana pemerintah tidak bisa mengintervensi di situ. Ini pandangan yang sangat berbahaya sekali. Karena apa ya? Karena ketika suatu organisasi tidak bisa diintervensi pemerintah, yang dimana pemerintah ini adalah statusnya tertinggi di dalam suatu status sosial bernegara, tidak bisa mengintervensi, itu sangat bahaya sekali. Padahal kalau kita lihat ketika pemerintah itu bisa hadir lebih dini di dalam permasalahan atau persoalan pencaksilat yang ada di Indonesia ini, tentunya konflik-konflik horizontal antara perguruan-perguruan yang ada di Indonesia ini sangat besar sekali bisa dihindari. Oke teman-teman, sebetulnya pencaksilat ini seharusnya menjadi kebanggaan kita bersama, yang dimana sudah kita ketahui bersama bahwasanya pencaksilat ini sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya yang tak benda, yang harus dilestarikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi kalau problem-problem yang mengakibatkan pencaksilat ini dipandang negatif oleh masyarakat kita tidak diselesaikan dalam waktu yang cepat, maka sudah saatnya kita bertanya lagi, apakah pencaksilat ini masih layak disebut sebagai warisan budaya jika hadirnya hanya menjadi teror yang ada di dalam masyarakat kita. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Jumpa lagi di video selanjutnya.